Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih teman-teman. Telat ya? Sebentar. Telat 16 menit. Saya minta maaf karena ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Dan ternyata di LTD saya, di unit TKW Hongkong LTD itu sudah ada 21 orang nungguin nih. Aduh, saya sampai bingung. Tahu nggak saya beli ini? Why? Nih ya, why? You? Kok kayak G ya? You ya? Ini U ya? U N I. Uni. Jadi saya kebetulan beli ini untuk ditaruh di depan kantor saya. Jadi Uni. Oke, terima kasih sekali teman-teman yang sudah menunggu live saya hari ini. Terima kasih sekali. Beberapa hari ini saya nggak memakai khas Indonesia, yaitu batik. Saya lebih memakai kayak formal gitu. Gara-gara kemarin itu sering ke persidangan ya, dideketin orang, dipikirnya saya adalah pegawai. saya jadi malu deh, karena kebetulan mbaknya ada masuk di ruangan dan saya pakai baju kayak gini. Jadi kebetulan saya pakai baju kayak gini. Ternyata orang itu melihat kita itu dari pakaian ya mbak ya. Jadi saya pakai baju ini, berdiri nunggu ya, susu gede. Jadi waktu pakai baju kayak gini, dipikirnya saya pegawai, terus ditanyain kartu namanya mana. Jadi waktu pakai baju kayak gini, mereka nanyain saya tuh bekerja di mana dan minta kartu nama. Jadi malu saya, padahal saya bukan pekerja. Jadi karena pengaruh baju ternyata punya dampak yang sangat besar sekali ya teman-teman ya. Ternyata baju itu bisa membuat seseorang terkecoh ya. Jadi dengan baju-baju seperti ini, saya tidak memakai batik ya, selama seminggu ini saya tidak memakai batik. Saya pakai baju kayak gini aja, dikiranya saya itu pegawai. Ya, pakai baju kayak gini, dikiranya saya itu pegawai, padahal saya bukan siapa-siapa, saya bukan pegawai. Jadi ditanyain kartu namanya mana? Kartu namanya mana? Kerja di mana? Sebagai apa? Waduh, jadi malu saya. Aduh, ternyata baju itu bisa membuat seseorang itu berbeda. Nah, itulah penampilan. Jadi penampilan itu kadang-kadang bisa membuat kita tertipu ya. Padahal saya nggak bekerja. Jadi mereka menanyain kartu namanya. Mungkin bisa tahu sebagai apa? Dipikirnya aku sales apa tukang asuransi ngono toh. Jadi saya nggak habis pikir ya, ternyata penampilan seseorang itu bisa menipu segitunya. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya bilang muisia sila ya. Ngerti nggak sila itu apa? Sila itu ibu rumah tangga, mbok dewur. Jadi mosok kowe ra kerja jenenge? Iya, saya itu bukan pekerja, saya ibu rumah tangga. Lah memang ibu rumah tangga ditaruhi kartu nama ya manci walaupun nggak bisa masak kan, yo tetep ibu rumah tangga ya, bener nggak? Oh gitu. Jadi waktu aku pulang aku ngomong sama anakku, Role tahu nggak, mama sering ikut sidang itu mereka ngiranya aku itu pegawai apa mak? Pegawai asuransi apa katanya. Iya, mereka nanyain aku kartu namanya. Dikiranya saya juga pendamping agent, karena kan saya dampingin beberapa orang sing cakar-cakaran, dipikirnya anak yang bermasalah itu adalah anak agent saya. Saya bilang, bukan, saya nggak ada kerjaan dan kebetulan saya nganggur, jadi saya bisa datang ke sidang. Dan saat juga datang ke beberapa rumah sakit, ke beberapa rumah sakit itu usinya selalu menyangka bahwa saya itu agentnya ataupun saya NGO. Leluculan. Kan waktu mereka mengatakan bahwa pampasnya tidak cocok, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, terus dia nanyain, hubunganmu sama Cece ini apa? Karena sama-sama orang Indonesia, saya bilang seperti itu sama dokternya. Ininya nggak cocok, harus seperti ini, seperti itu, dan kita membelikannya buat mbaknya yang ada di rumah sakit. Terus dia nanya, kamu NGO mana? Mowa, oh my god. Ini uang pribadi, bukan uang dari YouTube saya, ada orang yang ngasih, aku bilang seperti itu. Jadi hari ini juga saya akan ada di
Queen's Mary Hospital hari ini. Siang ini saya ada di Queen's Mary Hospital. Siapa teman-teman yang mungkin ada majikannya ke sana atau seperti apa dan bagaimana, nanti saya jam 2-an ada beberapa orang yang meminta sesuatu di Queen's Mary Hospital di Pok Fulam. Jadi saya ditanyain NGO-nya mana, apa seperti apa, saya bilang saya bukan NGO. Lah kamu bergerak seperti ini, siapa yang sponsori kamu? Waduh, ini pertanyaan yang sangat saya malu dong, nggak ada yang nyponsori saya. Sponsor saya adalah Netizen 62. Saya bilang seperti itu. Enggak, mereka nggak paham Netizen 62. Jadi saya bilang itu semua hasil dari YouTube. Hah? Kau YouTube mau tuh Chinwo. Mereka bilang seperti, betul. Nggak banyak uang, tapi banyak rezekinya kok. Contohnya omplong ini. Omplong ini adalah omplong ajaib. Momoron tersi, momoro isi meneh. Momoron tersi, momoro isi meneh. Ya, ini adalah komplong-komplong ajaib. Jadi saat mereka menanyakan apakah saya NGO atau mereka menanyakan apakah saya sebuah organisasi yang ditunjuk untuk memberikan bantuan pempes atau makanan di rumah sakit, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena memang saya bukan mereka dan saya sendirian. Dan saat ditanyain dapat dana dari mana, ya saya bilang dananya dari YouTube. Jadi nggak ada yang mendanai saya, sampai hari ini pun nggak ada yang nyponsori saya, bahkan nggak ada yang memberikan iki yun duit, kecuali Cindo kemarin itu. Jadi nggak ada, itu Cindo pun spesifik ya, Cindo itu spesifik memberikan pada murni. Jadi Cindo itu spesifik memberikan pada murni sebesar 10 juta. Ini bukan bukan untuk teman-teman yang ada di rumah sakit ya. Jadi dia itu langsung spesifik memberikan uang itu pada murni. Jadi buat teman-teman yang selama ini mendukung saya, bahkan memberikan support baik doa ataupun saweran atau apapun namanya itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai hari ini saya bisa berjalan, saya bisa melakukan sesuatu itu karena bantuan kalian, karena kepercayaan kalian. Jadi kalau secara pribadi nih, kalau kalian menyerang saya secara pribadi karena kesalahan saya dengan tabiat saya yang urakan ataupun arogan, saya minta maaf, saya manusia biasa dan saya tidak seharusnya mengambil keputusan saat marah. Dan benar itu saya harus berubah nih. Nggak boleh dong saya enaknya sendiri ngomong ceplos-ceplos seolah-olah bahwa orang itu tidak akan terasa sakit, padahal saya sendiri mengajarkan pada kalian bahwa jangan mengambil keputusan saat marah, tapi saya sendiri tidak bisa mengendalikan emosi saya secara pribadi. Jadi ini adalah baik, hujatan ini bagi saya secara pribadi adalah baik, tapi bukan berarti dengan hujatan ini saya berhenti untuk melakukan yang sudah saya lakukan. Perkara saya diakui atau tidak, perkara saya dimasukkan ataupun didepak, saya nggak masalah, karena selama ini saya juga sendiri gitu loh. Jadi selama ini saya sendiri, saya melakukan itu. Kalau zaman dahulu kan nggak ada yang namanya ngonten itu ya. Zaman dahulu kala itu nggak ada yang namanya ngonten-ngonten. Ya udah, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk penjara, keluar penjara, itu nggak akan ada yang peduli, nggak ada yang tahu. Ya walaupun saya besok berapa orang pun nggak, karena nggak ngerti ya. Walaupun YouTube saya itu ada sejak 2012, nggak ngerti caranya ngonten. Saya tuh nggak ngerti caranya ngonten. Sampai hari ini pun saya tuh nggak tahu. Yang saya tahu itu dolanan TikTok sret, nah. TikTok saya ban, sret ke ban. Makanya saya masih tetap bertahan di YouTube, di Facebook juga yang Uni TKW Hongkong LTD juga ke ban. Tadi ban-banan kabeh. Jadi buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan satu lagi masukan dari pihak rumah sakit, kalau ngasih pempes jangan yang celono ya Mbak ya, ojo sing katok jarene. Karena angel lek jiret nih. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih, terus tisu basah itu khusus buat tisu loyanka, ternyata ada bedanya Mbak. Bukan tisu buat ngelap itu bukan. Jadi kemarin ada mbak-mbaknya yang bawa tisu itu cocok, itu bener Mbak, tisu buat orang tua. Terus kalau beliin pempes, karena teman-teman kita ada yang L, M, XL, XL, double XL, ya mungkin itu ya. Kalau datang ke tempat saya jangan bawa makanan ya teman-teman ya, roti atau apa, karena saya satu orang yang makan kalau roti itu.
Jadi kalau kalian kesini mau bawa sesuatu, titipkan pada saya, jangan makanan. Karena makanan kalau nggak cepet dimakan dibuang loh ya, eman-eman. Makanan kalau nggak cepet dimakan dibuang, eman-eman. Saya tidak ingin makanan itu dibuang. Saya sangat sedih saat kalian bawa makanan terus tidak dimakan. Jadi lebih baik kalau kalian kesini ya bawa softtek, bawa tisu, bawa anduk, bawa katok, bawa pempes, itu nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Daripada kalian bawa makanan, ya, bawa mie jangan yang sasetan, bawa mie gelas. Jadi kan itu buat teman-teman kalian, bukan buat saya. Jadi kalau saya bisa beli sendiri. Dan kalau kalian ingin membantu, tidak mau berupa uang, ya lebih baik pampers, tisu basah, tisu kering, mie. Jangan roti yang basah ya, atau buah-buahan, anggur, apel itu nggak apa-apa karena ke rumah sakit bisa dibawa. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ingin membantu teman yang lain, jangan kasih saya makanan. Lebih baik pampers, roti, apapun, tapi jangan makanan yang basah ya, eman-eman no. Dibuang. Nah, saya tuh sangat sedih sekali kalau kalian bawa makanan ke sini. Saya nggak bisa makan dalam jangka waktu 1 hari, Mbak. Nggak bisa, eman banget ah. Jadi bawa makanan kering, tapi yuk kudu botong, nuki yuk kudu. Jadi bawa sesuatu yang bisa dimakan. Ya, sudah, jangan dibahas lagi waktu yang kemarin, selalu kebaikanmu di waktu yang lalu cukup Miss Yuni dan Tuhan yang tahu. Terima kasih Mbak. Jadi buat teman-teman nih, saya nggak bahas itu, saya cuma bahas tentang makanan yang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi terus pampers sing klentean Mbak, pampers sama pampesnya yang klentean. Jangan pampers yang katok gitu, jangan ya. Kalau ambil pampers itu jangan ambil yang pampers katok. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini ada acara atau besok majikan, saya akan ada di rumah sakit Queen's Mary, bukan Queen's Mary yang ada di Pok Fulam. Jadi hari ini saya akan ada di Pok Fulam. Sekali lagi saya ada di Pok Fulam hari ini jam 1 ya, jam 1 ya. Dan kemarin mbaknya yang dari rumah sakit itu tak bawa buah-buah, nggak boleh Mbak, nggak boleh. Saya cuma boleh masukin pampesnya aja sama tisu basah. Jadi buat teman-teman nih, jika kalian punya teman yang ada di rumah sakit atau mereka butuh sup, butuh makanan apapun, jika kalian tidak keberatan, boleh infokan ke saya. Dan saya, jika saya ada waktu, saya akan membesuk mereka. Jadi jika mereka butuh sup untuk yin yang ya, butuh sup atau buah-buahan, boleh hubungi saya. Jadi karena sekali lagi saya nggak ada kerjaan, cuman pagi aja jam 10 sampai jam 12 ya, itu saya nggak bisa diganggu karena saya ngonten. Tak ngonten dikit jam 10 sampai jam 12 itu saya ngonten dulu. Setelah itu saya akan bertebaran kemana-mana. Jadi saya akan jalan kemanapun itu, biar saya tidak fokus sama satu masalah saja. Jadi sekali lagi buat kemarin mbak-mbaknya yang ngasih nomor saya ke majikan, dikiranya saya NGO. Saya bukan NGO, karena waktu saya ke rumah sakit dikiranya saya Uni NGO. Lah ini tambahannya siapa lagi yang ngarang-ngarang ini Uni NGO? Nggak ada, Uni saja. Jadi Uni itu sekali lagi saya tekankan juga, Uni itu bukan BP2MI. Cuman kemarin kebetulan ada stikernya Pak Beni, karena waktu itu Pak Beni kan janji nih mau datang lagi ke sini. Tapi ternyata sebentar. Ada telepon dari kepolisian. Sebentar, Mbak. Sebentar ya. Siap, Ibu. Waalaikumsalam, ya Ibu. Lapor. Inje. Siap, Ibu. Mboten, Ibu. Nggih. Siap. Kapan, Ibu? Hari ini juga bisa, Bu. Cuman hari ini saya ada jadwal ke rumah sakit, itu ke Pok Fulam. Nanti habis dari rumah sakit saya mampir. Inje, Ibu.
Aduh, namanya siapa? Oh, saya itu cuman nganterin pampers. Iya, Ibu. Soalnya kan saya cuman nganterin pampers, makanan itu aja. Dan kan bukan kena kanker, Ibu. Betul. Aduh, atas nama siapa? Sri siapa gitu, Bu? Nanti saya kasihkan. Tetap tanggung jawab, cuman kan kalau agent kan apa ya? Sesekali kan kebetulan kalau saya kan bebas, Bu. Jadi saya mau kemanapun kan sebenarnya ada di Kuntong, kemarin di Taipo juga ada beberapa juga sih. Cuman hari ini jadwalnya bagian Pok Fulam aja, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh ya? Boleh ya? Siap. Oh, dari pribadi, Bu. Waduh, seneng saya. Bukan, soalnya kemarin kan dari beberapa rumah sakit itu kan sering nih ketemu sama saya, nanyain saya apakah saya NGO. Saya bilang saya bukan NGO. Saya sendiri, saya bilang gitu. Terus nanyain dapat uang dari mana? Dari YouTube, no. Hah? YouTube ada uangnya? No? Iya, Ibu. Makanya saya dikiranya itu organisasi atau NGO. Padahal saya sendiri kan sering datang ke rumah sakit. Makanya dikiranya itu. Siap, Ibu, nanti ngopi selesai dari rumah sakit, nggak? Nggak, jam 3-an, jam 4-an. Oh iya, deh, jam 5-an. Jam 5-an. Ya, jam 5-an. Siap, Ibu. Siap. Di mana, Ibu, maunya di mana? Rumah saya Satin. Kantor saya di Kuntong. Boarding house di Mongkok. Nah, Ibu milih mau kemana? Betul. Siap. Boleh. Siap. Terima kasih. Siap. Boleh. Siap, Ibu. Siap. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo? Yes? Aku lagi live, Mbak. Kenapa, Mbak? Oke, terima kasih. Yuk, bye-bye. Ada panggilan. Diajak ngopi. Saya sebenarnya kayak malu ya. Ngomong teman Timo. Ngomongin kon Timo lali, jadi ya diajak ngopi. Karena kan